terumbu, yang 2 di barat sama 2 di timurnya itu barangnya apa? Saya jawabnya kira-kira begini. Jadi dilanjutkan cara menjawabnya pada waktu itu. Lanjut lagi. Nah, setelah dibor ternyata benar isinya alternating. Perselingan antara basalt, ada piroklastiknya, ada gampingnya juga. Lanjut lagi, Sekarang kita slice, kita pengen tahu nih. Rasio antara lebar dengan tinggi ini saya potong pada kedua dalaman 4550 atau 480. Mereka dapatnya adalah apa, Lanjut. Ini area bawahnya. Kemudian yang satunya lagi di 480. Lanjutkan. Ini hasilnya. Di Jawa Timur itu rasionya antara lebar dengan tinggi itu 4,7. Dia lebih besar dari gunung api strato, tetapi kemudian dia lebih kecil dari shield volcano. Ini lebih mirip-mirip Kemuria yang kombinasi antara plume di bawahnya. Tapi dia subduction related. Nah, kita dengar, kalau dia subduction related tidak plume, maka pasti ada kontrolnya. Di gunung api di Jawa sekarang yang adalah distribusinya barat timur, udah mirip tuh. Yang ditanya tadi, sisa-sisa tadi adalah barat timur. Dengan menjawab konsep itu aja, maka saya mengatakan ini jangan-jangan barangnya sama. Masih nggak percaya, maka perlu kita buktikan. Dibuktikan dengan geokimia pada waktu itu. Lanjut lagi, Ya, ini adalah distribusi gunung api yang sekarang. Jadi apakah berkaitan dengan subduction dengan plume? Mereka berharap jawabannya plume. Kalau jawabannya plume, maka bisa jadi yang 2 di barat sama 2 di timur itu adalah barang yang berbeda. Mudah-mudahan terumbu, begitu. Nah, kita lihat Bawean jauh di sana sendiri dia juga masih subduction related karena dari tomografi ini kelihatan ada sobekan di utara Jawa, maka kemudian magmanya bisa naik ke sana. Atau kayak kasus yang lain, lanjut, Nah, ini yang saya kerjakan di Krakatau. Ada 2 sumber di Krakatau itu, satu yang partial melting dari subducted slab, satu lagi yang berasal dari kedalaman. Gabung bersama ke atas sana, maka Krakatau itu adalah anak sehat. Baru 2018 hilang, sekarang sudah tinggi lagi. Antara lebar sama tingginya tidak tipikal gunung api strato, tapi kombinasi antara gunung perisai sama strato. Jadi kalau Mas dan Mbak kemudian melihat bentukan kayak tadi, itu belum, yang saya sampaikan adalah belum tentu terumbu. Kemudian lihatlah lebar sama tingginya. Kalau dia mirip gunung api strato, maka kalau dihit kemungkinan besar Mas dan Mbak akan dapat piroklastik sama lava. Tapi kalau dia landai, kemungkinan besar Mbak akan mendapatkan lavanya yang dominan. Tapi kalau lebih terjal, maka dominannya masih akan mendapatkan piroklastik. Itu gambaran kira-kira untuk menduga, gitu ya. Lanjut lagi. Nah, ini hasilnya. Kita punya andesit, kita punya tuff, kita punya gunung api strato banget, gitu ya. Ini kalau kita upload dengan kedalaman tadi. Tapi pada kedalaman tertentu kita juga masih ada limestone-nya. Ini menarik, gitu ya. Jadi artinya aktivitas vulkanismenya berhenti sementara. Jadi ceritanya malah gitu, gunung api laut ini tidak continuous, supaya limestone-nya bisa tumbuh dulu, gitu ya. Nanti kita lihat apa konsekuensinya kalau gunung api ini terletak pada kedalaman yang dangkal dan pada kedalaman yang sangat dalam. Kita dapat besok di Watu Dodol. Jadi ketika di kedalamannya sangat tinggi sekali, maka nanti produk lavanya tidak bisa sembarangan, tapi lebih mirip ke pilau lava atau kayak cendol. Lanjut lagi, Ya, ini sudah. Kemudian akhirnya kita jawab, kalau gitu kita tes saja geokimianya. Ini meskipun pakai geokimia yang major ya. Ini saya gunakan untuk menentukan nama batuan dulu, karena banyak sekali klasifikasi. Jadi kalau Mas dan Mbak tidak tahu nama batuannya, nanti boleh nggak saya masukin batuan ini ke klasifikasi yang riolit atau granitik? Ya bisa dimasukin, tapi namanya keluarnya jadi aneh nanti gitu ya. Jadi menentukan apakah ini andesit sama basaltik kita supaya tahu. Berarti yang boleh dipakai diagram diskriminan berikutnya adalah diagram diskriminan untuk basaltik andesit sampai andesit. Tidak boleh yang lebih dari itu. Oke, lanjut lagi, Setelah diplot namanya, kita tahu apa artinya kalau trennya tidak satu garis, tidak satu zona yang sama, sumbernya lebih dari satu. Itu seperti yang dipikirkan kita, ya, karena ada 2 source, yang satu subduction itu. Paling tidak ada 2 indikasi itu. Lanjut lagi, Nah, ternyata setelah di plate ini tidak berkaitan dengan hotspot, tapi lebih dominan berkaitan dengan plate margin. Hanya 2 plate margin, apakah dia MORB, apakah dia subduction. Kalau dia subduction, maka posisi Jawa sekarang kita lihat, lanjut lagi, ternyata jatuhnya adalah berkaitan dengan aklava. Aklava ada 2, apakah dia aktif continental margin atau dia island arc. Kalau aktif continental margin berarti benua sama samudra, kalau island arc berarti samudra sama samudra. Setelah diplot ke diagram berikutnya lagi, jatuhnya adalah kontinental. Jadi di atasnya ada benua, kemudian subduction di bawahnya. Maka hasil dari sini saya mengatakan
barat timur kemungkinan besar adalah barang yang sama. Mas dan Mbak pasti ngargue ini ya. Kenapa di Jawa Timur, di utaranya ada kontinental. Pak Kusuma juga marah-marah pada waktu saya tunjukin ini. Ini apa-apaan Mijam, katanya ada kontinental di sana. Gitu ya. Jadi Pak Kusuma lebih percaya kita punya melans yang besar itu. Kemudian dalamnya ada blok-blok kecil kontinental pecahan itu yang kemudian gunung apinya tumbuh di atas sana. Ya saya bilang, Pak, itu secara konsep gambarnya begitu. Tapi kalau secara gunung api, begitu gunung api lahir di atas kontinental, di bawahnya ada subduction, munculnya menjadi active continental margin. Kita tidak punya definisi melans dengan subduction kan? Hanya dua, island arc atau active continental margin. Kira-kira itu Mas dan Mbak sebagai pengantar saja, mudah-mudahan tidak terlalu berat. Nanti besok kita di lapangan. Terlalu berat ya? Kalau berat berarti tidurnya mudah-mudahan nyenyak. Begitu Mas Denny, silakan kalau masih ada pertanyaan dulu satu putaran ini, sudah 9:05. Jadi